Selain Sabura ini, pejantan saya ini Mas. Ini jenis PE, Prana Tawan. Usia berapa tahun ini Pak? Ini 25 bulan. 25 bulan. Nah, ini kawan-kawan. Ini Jantan 25 bulan. PE milik Pak Joko. Ini namanya Miko. Siapa Pak? Miko. Oh Miko. Kalau yang tadi yang Sabura itu Pras namanya. Oh, Pras. Ini dapatnya dari mana dulu Pak? Ini dari Gisting Mas. Gisting. Nah, dulu masih kecil dia, dulu beli masih umur 8 bulan kalau nggak salah. Ini berat berapa kilo Pak? Seperti ini Pak? Saya pribadi belum pernah nimbang secara langsung ya Mas, tapi kalau perkiraan loh ya, perkiraan tuh ya sekitar 70-80 kilo ya. Oh ini yang ini Pak ya? Ini hasil breeding saya nih. Kemarin sih penuh ini Mas. Kemarin diambil teman-teman, ada yang minat. Ini jenis bur. Bur Pak ya. Ini dijual Pak? Iya. Ini kalau harga seperti ini kisaran berapa Pak? Bur kisaran 2,5 juta Mas. Ini pejantan Pak ya? Pejantan. Kalau ini Pak? Kalau ini sapera Mas. Oh sapera Pak. Sapera ini hasil sapera saya baru 3 ini. Oh baru 3 ini. Baru 3 ini pejantan, ini perempuan. Oh, iya. Baru 3 ini untuk saperanya. Ini PE ini masih umur apa ya 3 bulan setengah. 3 bulan Pak ya. 3 bulan setengah. Ini baru nyampe Mas, 1, 2, 3, 4 ini baru nyampe. Untuk pakannya Pak? Gimana? Untuk pakannya? Untuk pakan kita gunakan pakan olahan ya. Mungkin lebih ke pakan difermentasi. Fermentasi Pak ya. Itu. Pemberian pakan Pak sehari? Sehari 2 kali. 2 kali. Sehari 2 kali. Ini tempat minumnya Pak ya? Iya, ini tempat minum, tempat pakannya? Pakannya sebelah sana. Oh, di belakang teman-teman. Nah, ini PE. Nah, ini kemarin penuh sih kemarin. Penuh ini kosong Pak ya. PE semua ini Mas. Ini jantan-jantan semua sih. Jantan semua Pak ya. Nah, jantan semua. Jadi kalau pejantan dijual Pak ya? Kalau pejantan saya jual. Kalau betina? Kalau betina sementara ini karena saya butuh pengembangan, jadi saya kembangkan dulu lah. Kalau ini harga kisaran berapa Pak? Ini untuk PE kemarin juga ada berapa ekor yang sudah diambil teman-teman itu. Ini umur 6-7 bulan Mas. Itu 2,5 juta. 2,5 juta Pak ya. Bisa di cross nanti Pak ya dengan Rambon Pak ya? Bisa. Cross dengan Rambon nanti menghasilkan Rambon yang punya apa ya? Punya bentuk tubuh yang lebih lah ketimbang Rambon murni ya. Iya iya. Itu gudang pakannya Mas. Kalau kendala selama beternak kambing ini apa aja Pak yang sering ditemui Pak? Apa ya secara umum sih kaitan dengan kendala ternak kambing sebenarnya nggak ada ya Mas. Dulu sih pernah ya, itu kematian ternak kalau nggak masuk angin atau embung paling keracunan Pak ya. Nah itu sudah saya antisipasi Mas. Jadi dengan pakan olahan itu akan meminimalisir kematian ternak. Saya katakan 80% nanti kematian ternak akan bisa kita tekan. Oh, iya. Itu. Jadi kuncinya di pakan Pak ya? Kuncinya di pakan karena faktor karena masuk angin kemudian keracunan itu kan dari pakan. Oh, iya. Makanya pakannya kalau nanti sudah difermentasi seperti itu ya, bisa kita lihat Pak ya pakannya Pak. Ya, ini beneran lagi bikin pakan nih. Oh ini beneran bikin pakan lagi istirahat. Ini daun singkong ya Pak? Daun singkong. Ini daun singkong karet. Daun singkong karet, padahal beracun ini ya teman-teman ya. Oh, tingkat racunnya tinggi ya, ini. Sianidanya tinggi. Sianida Mirna Salihin Wemati. Ini indigo vera Pak ya. Vera. Nah, ini jenis indigo vera ini. Ya. Tanaman sendiri Pak ya? Iya tanam sendiri. Kami punya kebun sendiri. Ya, nah, jadi, ini jenis odot. Nah, jadi Pak Joko ini sudah memiliki bank pakan sendiri teman-teman. Jadi nggak kesulitan lagi untuk ngarit atau ngeramban. Nah, ini chopper mesin choppernya Pak ya. Ini, Mas. Oh ini ngerancang sendiri Pak? Rancangan sendiri, agal-agalan sendiri. Ini di pasaran nggak ada. Nggak ada yang adanya di Rukun Amri Sentosa. Saya membuat kayak gini sudah 18 unit. Oh gitu Pak. Teman-teman. Ini dari 2010 ini Mas. Oh tahan Pak ya. Mesinnya mesin bensin Pak. Mesin bensin.
Kalau diibaratkan motor ini sudah ganti plat sebetulnya. Sudah tua. Nah, Ini Pak, Mas hasil cacakannya. oh cacakannya Pak ya. Mesin itu cacakannya ini. Nah. Ini ada odot, ada indigo vera, ada daun singkong karet. Pak, ya. Nanti kita fermentasi, masukkan ke tong, mungkin jadinya nanti seperti ini. Nah, coba Pak. Nah, ini dia. Ini pakan jadinya. Ini pakan jadinya ya kawan-kawan. Ini wangi Pak ya. Ya, alhamdulillah. Seperti bau seger. tape Pak ya. Seger. Wangi. Artinya kambing suka Pak ya. Kambing suka. Ini Nah, pakan teman-teman ya. Jadi menepis mitos selama ini konon katanya pakan fermentasi tidak bagus untuk kambing perah atau kambing bunting, tetapi ternyata di peternakannya milik Pak Joko ini 100% ya Pak menggunakan pakan fermentasi. 100% menggunakan pakan fermentasi. Dan produksi susunya alhamdulillah lancar Pak ya. Alhamdulillah lancar. Ya keluar Mas. Jadi mungkin yang mengatakan bahwa dengan pakan fermentasi itu kambing tidak bisa hamil, tidak bisa melahirkan, apalagi keluar susunya. Ternyata saya buktikan ya hamil, anak juga ada yang 3, kemudian susunya juga saya perah. Ini pakan-pakan kami Mas. Sudah siap pakannya. Nah ini Pak, untuk 1 ekor kambing itu pakan kebutuhannya berapa kilo biasanya Pak? Secara teori sih, kalau secara teori kan mungkin di rata-rata 3 kilo ya Mas, atau 10% dari berat badan. Cuman kalau saya lebih ke apa ya Mas, lebih ke si kambing ya. Kambing yang gedenya sama, kemudian beratnya sama, belum tentu pakannya akan sama. Pak, ya. Jadi kalau saya lebih ke porsi kambing ini segini, porsi kambing ini segini gitu. Oh, jadi beda-beda Pak ya? Iya, beda-beda. Ya, mungkin kalau kita rata-rata seperti tadi itu loh Mas, 10 kilo dari 10% dari berat badan. Iya, ini total berapa ekor Pak? Semuanya dari peternakannya Pak Joko ini Pak? Kalau yang di sini itu hanya 59 ekor. 59 ekor. Kami juga kan mengembangkan kelompok ya. Kalau di kelompok itu ada 289 ekor. 289 ekor tersebar di masing-masing anggota, enggak hanya di sini. Anggotanya di mana aja Pak? Di lingkungan Sukoharjo 1 aja Mas. Kalau di lain tempat belum ada Pak ya? Di lain tempat anggota kami yang di luar desa tidak ada. Tidak ada ya. Hanya di 1 desa. Oh iya. Iya. Oh iya Pak, ini sejak kapan Pak produksi susu perahnya Pak? Mulai kita berkembang ke kambing perah itu sejak Agustus 2020 Mas. 2020. Jadi mungkin sekarang sudah 1 tahun lah ya, sudah 1 tahun lebih lah ya. Dulu awalnya ya kambing Rambon PE yang saya perah. Nah mulai ke sini mungkin mulai bulan-bulan Februari Maret kami mencoba untuk mengembangkan kambing jenis sapera. Nah, yang memang identik ke perah dia. Memang sih produksi susunya lebih tinggi Pak ya. Lebih bagus ya hasilnya gitu. Oh iya Pak, satu lagi nih Pak, ada pesan-pesan nggak Pak buat peternak-peternak milenial atau yang masih muda-muda ini Pak, seperti saya ini Pak? Pesan saya apa ya? Hanya gini Mas, salah satunya bahwa sebenarnya beternak kambing kalau kita mau manajemen dengan baik dan benar, itu juga tidak kalah dengan mungkin hasil yang lain lah, penghasilan yang lain. Saya sih berharap teman-teman peternak di Kabupaten Pringsewu khususnya ya mungkin di Lampung pada umumnya, monggo kenali teknologi pakannya, teknologi budidayanya. Secara umum kan di situ ada teknologi pakan, teknologi perawatan dan lain sebagainya. Insya Allah kalau itu kita kita kuasai. Nah sekarang ini beternak kambing jangan hanya untuk sekedar sambilan, tapi sebagai sebuah usaha yang sangat menjanjikan kalau menurut saya. Nah kebetulan di kami ini ada P4S Mas. P4S itu pusat pelatihan pertanian
dan perdesaan swadaya di bidang peternakan. Jadi monggo teman-teman yang mau mungkin belajar kaitan dengan secara umum budidaya ternak kambing, monggo saja di P4S Mendo Sewu yang lokasinya di Sukoharjo 1, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Nah, itu teman-teman semua ya. Jadi apabila ingin belajar berternak kambing, bisa silaturahmi dengan Pak Joko langsung di kediaman beliau di Sukoharjo 3, Kabupaten Pringsewu. Oh ya, Sukoharjo 1 Pak ini. Ya. Kabupaten Pringsewu. Nanti untuk nomor HP bisa nanti saya lampirkan ya, biar teman-teman bisa menghubungi, dan beliau ini alhamdulillah selalu dibalas Pak ya. Insya Allah, selalu Mas. aktif HP-nya Pak ya. Iya, selalu always. Nah, beliau ini sebenarnya pekerjaan utamanya adalah seorang guru. Guru di SMP di Lampung Tengah, tapi masih sempatkan waktunya untuk peternak kambing Pak ya. Oke, baiklah teman-teman semua, mungkin ini sedikit wawancara saya Nizar Ma'arif dengan Pak Joko. Terima kasih banyak Pak Joko atas waktunya Pak. Sami-sami. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi besok di acara yang lain. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman, Pak Joko seperti yang kita tahu adalah produsen susu kambing perah. Nah, kali ini kita akan melihat tempat penyimpanan susu kambingnya Pak. Boleh Pak? Boleh. Iya. Jadi ini Mas ruang produksi kami. Ruang produksinya. Ruang produksinya mungkin bisa kita ke dalam. Iya Pak. Ini tempat penampungan susunya. Kalau dari kandang ya, tempat pasteurisasi. Kemudian ini tempat pendinginan. Ini tempat pengemasan susunya. Ya. Nah, setelah dikemas nanti disimpan di freezer. Kebetulan di freezer Pak ya. Ya, freezernya agak kosong Mas. Oh, iya. Apa? Tapi ada isinya kan Pak? Ada isinya. Coba Pak, bisa dilihat Pak. Tinggal karena produksi kami belum banyak, baru 10 liter ya. 10 liter tiap hari ya Pak? Tiap hari ini aja sudah keluar mungkin ada 6 liter ya. Tinggal berapa liter ini? Nah, tinggal ini. Oh, ini ada nih. Berapa ini? Jadi tiap hari ini selalu habis ya Pak? Tiap hari selalu habis Mas. Nah, jadi ini juga merupakan apa ya? Mungkin prospek ke depan bahwa budidaya atau peternak kambing perah itu menjanjikan buat teman-teman di Kabupaten Pringsewu, monggo, ataupun yang mau saat ini membutuhkan tapi dalam kapasitas yang tidak banyak, kami siap Pak ya. Nah, ini produksi kami nih. Ini ada dua teman-teman jenis, ada yang original Pak, yang murni Pak ya. Nah, ini yang apa namanya? Yang agak coklat ini. Agak coklat ini rasa jahe Mas. Oh, yang rasa jahe. Yang rasa jahe tinggal berapa botol ini? Ini 250 mg Pak ya. 250 mg. Biasa dijual berapa Pak? Satu botol seperti ini 10.000 Mas. Nah, ini 10.000 beli langsung di rumahnya Pak Joko. Betul. Kalau di pasar mungkin sudah beda ya Pak ya harganya ya. Karena di pasar sudah harus ada bensin dan lain sebagainya Mas. Dan ini sudah uji POM Pak ya? Uji BPOM Pak ya? Sudah NKV. Uji apa ya, nomor izin BPOM-nya masih dalam proses Pak ya. label Mas, pembuatan label. Iya. Jadi tinggal nunggu keluarnya aja Pak ya. Tinggal nunggu keluar labelnya selesai, nomor izin edarnya keluar. Nah, ini manfaatnya apa Pak kalau susu kambing ini Pak? Waduh, yang jelas kalau untuk kesehatan banyak Mas ya. Banyak Pak ya. Sebenarnya susu kambing ini, mohon maaf mungkin sebenarnya bukan kapasitas saya, cuman saya pernah dengar aja dari mungkin orang ahlinya bahwa susu kambing itu adalah susu terbaik setelah susu ASI. Oh gitu Pak ya. Jadi secara umum saja mungkin nutrisinya lebih ketimbang susu yang lain. Ketimbang susu sapi Pak ya, masih lebih bagus susu kambing Pak ya. Iya. Kalau manfaatnya banyak banget, yang jelas untuk kesehatan. Iya. Sebenarnya kita butuh susu. Kan itu loh. Iya Pak, iya. Susu. Dengan minum susu kambing mungkin akan lebih nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita akan lebih maksimal terpenuhi. Terpenuhi Pak ya.
Oke, jadi kawan-kawan kalau ingin mendapatkan susu kambing di Kabupaten Pringsewu bisa langsung datang ke peternakan kambing perahnya Pak Joko atau bisa pesan terlebih dahulu karena di sini memang terbatas dan kadang harus inden ya Pak. Iya, harus inden karena kebutuhan lebih banyak daripada produksinya. Iya, tidak selalu ada setiap hari. Jadi kalau teman-teman ingin membutuhkan susu kambing bisa pesan dulu dengan beliau. Bisa nanti hubungi nomor saya Mas. Oh iya iya. Ya, di 0823 7670 549 Pak. Nah nanti di kolom deskripsi ya teman-teman untuk nomornya Pak Joko.